Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, jika kembali lagi kita bertemu di dalam rubrik yang saya beri nama NU Studies. Jika sebelum-sebelumnya saya membaca buku-buku tertentu ya, membaca buku yang pada dasarnya saya tidak berencana untuk menjadikannya suatu materi yang sifatnya intensif dan relatif berkelanjutan ya, artinya kita hanya menemukan statement-statement yang secara acak. Untuk kali ini saya ingin membahas buku tentang NU yang ditulis oleh Martin van Burneysen ya, dimana ini adalah hasil research tentang NU yang kualitatif ya, yang selesai pada tahun 1994. Apa yang saya baca ini di dalam bahasa Indonesia judulnya adalah NU, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru. Diterbitkan oleh Elkis Yogyakarta. Tulisan ini, buku ini merupakan suatu terjemahan dari buku berbahasa Inggris ya, manuskripnya itu berbahasa Inggris, judulnya Traditionalist Muslim in a Modernizing World, Muslim tradisionalis di dalam dunia modern ya. The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order, Nahdlatul Ulama dan relasi kuasa baru, politik, new order politik, relasi politik baru, factional conflict and the search for a new discourse ya. Konflik faksional dan pencarian wacana baru. Ini manuskripnya begitu. Saya menarik ya, saya membaca kira-kira tahun 2005 buku ini dan tuntas secara tuntas ya kira-kira tahun 2005 mulai membaca dan tuntas pada tahun 2010 ya, itu mengkaji ini secara tuntas. Nah, kita akan mencoba menggali beberapa poin-poin ya, poin per poin secara lebih banyak daripada buku-buku yang sebelumnya saya kutip di dalam tulisan ini, untuk menemukan suatu benang merah sejarah dan juga semacam, meskipun ya, maksud saya meskipun pada intinya sebenarnya fokus penelitian Burneysen dalam buku ini adalah perubahan wacana baru di dalam manhaj atau cara beragama di NU ya, secara yang terjadi pada pertengahan tahun 1980-an, yakni sejak tahun 1984 sampai kira-kira awal tahun 90-an. Nah, ini pokok penelitiannya itu pada fenomena yang terjadi tahun 1984. Akan tetapi di awal-awal ya, Burneysen juga membahas tentang latar belakang sejarah ya, yang menjadi background terhadap warna perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama. Dalam satu bab, yakni pada bab kelima ya, Burneysen mengutip tentang membahas tentang akar sosial NU, yang mana akar sosial NU itu berbasis kepada dunia pesantren dan tarekat. Itu dibahas pada bab 5 ya. Mari kita coba untuk membahas beberapa statement di sini mulai dari awal ya. Misalkan dari bab 1 ya. Burneysen menulis begini:
Bab 1. Lahirnya Nahdlatul Ulama, latar tradisi sosial dan internasional. Kelahiran Nahdlatul Ulama dari sudut pandang latar belakang tradisi sosial dan internasional. Nahdlatul Ulama didirikan pada 1926 oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Bernesen menulis demikian. Pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik syarikat Islam. Muhammadiyah dibentuk di Yogyakarta pada 1912 dan pada awal 1920-an aktif menyebarkan sayapnya ke berbagai wilayah Indonesia. Muhammadiyah sangat menekankan kegiatannya kepada pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan sekolah-sekolah bergaya Eropa, rumah-rumah sakit dan panti-panti asuhan. Namun, ia juga merupakan organisasi reformis dalam masalah ibadah dan akidah. Ia bersikap kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan menentang otoritas ulama tradisional. Syarikat Islam didirikan pada tahun yang sama, tahun 1912, untuk membela kepentingan kelas pedagang muslim dalam persaingannya dengan kalangan Cina. Pada tahun-tahun berikutnya, ia berkembang menjadi gerakan nasionalis pertama yang mendapat banyak pengikut, mendapatkan dukungan yang sangat luas di kalangan masyarakat pedesaan dan juga kelas pekerja yang baru mulai terbentuk. Pada tahun 1920-an, sayap paling radikal dari syarikat Islam memisahkan diri dan bergabung dengan Partai Komunis. Akibatnya, syarikat Islam kehilangan banyak daya hidup yang dimilikinya pada dasawarsa sebelumnya. Namun, sebagai sebuah organisasi modern yang dipimpin oleh para intelektual dan politisi jenis baru yang mengaku mewakili kepentingan seluruh umat Islam Indonesia, SI merupakan ancaman serius terhadap posisi para pemimpin tradisional umat, yaitu Kiai. Nah, ini paragraf pertama dari bukunya Bernesen di bab 1. Ya, sebenarnya secara kajian wacana, ini seakan paragraf ini menjadi background untuk menjadi satu statement awal sebenarnya untuk menentang anggapan umum yang mungkin juga ada di dalam benak kita atau anda atau kita semua, ya, bahwa Nahdlatul Ulama berdiri karena latar belakang untuk menentang berdirinya Muhammadiyah. Akan tetapi sebenarnya kalau kita melihat latar belakang kesejarahan, Muhammadiyah lahir tahun 1912 dan NU tahun 1926. Jika NU itu lahir sebagai kontra terhadap Muhammadiyah, itu seharusnya dia lahir lebih dekat ke tahun 1912 daripada tahun 1926. Ada jeda waktu yang sebenarnya hipotesis yang mengatakan bahwa kelahiran NU sebagai reaksi yang defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis yaitu Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik syarikat Islam itu bisa kita tentang. Karena jarak, ada jeda waktu yang relatif agak lama, ya, 1912 ke 1926 berdirinya NU, itu yang bisa dikatakan membantah tesis yang mengatakan bahwa NU lahir untuk menentang Muhammadiyah. Akan tetapi nanti jika kita memperhatikan bahasan-bahasan selanjutnya bahwa kelahirannya itu ada satu konflik-konflik kepentingan antara NU dan Muhammadiyah di masa awal-awal, juga yang berkaitan dengan tanggapannya terhadap konsep khilafah, runtuhnya khilafah, ya, dalam merespon runtuhnya khilafah, kehilafahan Islam, itu kita akan jelas bahwa memang ada beberapa aspek unsur kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak terakomodasi dari masyarakat pesantren yang kemudian mendorong bahwa ulama-ulama pesantren itu mendirikan organisasi. Tapi untuk dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebagai reaksi defensif, itu menjadi
tidak tidak terbukti. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa memang pada tahun 1920-an ya diskusi-diskusi antara kelompok-kelompok tradisionalis dan modernis nanti juga akan dibahas di dalam buku ini, juga memang ada ya pertentangan tentang ini kunut, ini tidak, bid'ah dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah pertentangan yang diskusi-diskusi antara ulama-ulama sudah di zaman dulu. Yang sebenarnya kalau kita melihat itu menjadi tidak relevan kalau kita meneruskan sekarang. Karena berarti kita itu tidak menuntaskan diskusi yang lama itu menjadi tidak tuntas kalau kita masih membahas sekarang. Nah, oke ya, jadi itu sebenarnya ini juga pada paragraf ini juga dibahas tentang SI ya, bagaimana syarikat Islam itu yang sebenarnya awalnya berdiri tahun 1907 bernama Syarikat Dagang Islam, kemudian setelah adanya Haji Omar Said Cokro Aminoto lalu berubah gerakannya dari gerakan perekonomian menjadi gerakan politik pada tahun 1912 menjadi Syarikat Islam. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada tahun 1920-an sayap paling radikal dari Syarikat Islam memisahkan diri dan bergabung dengan Partai Komunis. Ini menunjukkan bahwa di zaman dulu itu ada dialektika ya, antara golongan Islam dengan golongan komunis, yang juga karena kalau kita mengkaji faktornya juga adalah karena ketika itu keanggotaan partai itu belum jelas ya, belum ada kartu anggota dan sebagainya, sehingga bisa saja orang punya keanggotaan dua partai sekaligus. Sebenarnya partai SI Merah di Jawa Tengah itu adalah cikal bakal Partai Komunis ya. Jadi dulu pernah ada yang menjelaskan kepada saya ya di dalam suatu seminar ya, bahwa politik PKI waktu itu adalah ketika dia belum kuat, dia memakai politik namanya politik block within ya, membuat kubu-kubu di dalam suatu partai. Nah, waktu itu PKI membuat kubu di dalam tubuh Partai Syarikat Islam namanya SI Merah ya. SI Merah di Jawa Tengah. Nah, itu satu fakta sejarah, dan bahwa waktu itu terjadi suatu dialektika bagaimana Islam itu dikawinkan dengan konsep komunisme ya, konsep sosialis ya. Karena ada beberapa aspek, beberapa titik di mana Islam itu bertemu dengan konsep-konsep dari sosialis ya, misalkan masalah zakat ya, bahwa kita menginfakkan atau mensedekahkan atau menzakatkan sebagian dari kelebihan harta kita, itu kita juga di Islam konsep itu ada begitu ya, konsep itu terdapat konsep itu. Nah, itu yang sebenarnya dialektika waktu itu terjadi, bagaimana untuk mengasimilasikan antara gerakan-gerakan sosialis dengan gerakan Islam ya. Saya melihat ya, misalkan di dalam bukunya Saifuddin Zuhri ya, Berangkat dari Pesantren, bahwa pada tahun 1920-an itu di pesantren-pesantren itu juga terjadi suatu semacam diskusi atau dialektika ya, antara sosialisme dan Islam ya. Saifuddin Zuhri mengungkapkan di situ bagaimana ketika tahun 1920-an itu katanya Islam itu santri itu selain juga ngaji sorof, juga ngaji fikih, juga membaca buku-bukunya Karl Marx, konsep sosialisme, Lenin, Stalin dan sebagainya itu masuk ke dalam dunia pesantren. Nah, ini kita juga satu hal yang menarik ya, bahwa keterbukaan pemikiran itu zaman dulu sudah begitu dialek pemikiran itu begitu berlangsung secara lebih vulgar daripada sekarang. Saya melihat bahwa sekarang ini eksklusivisme itu menjadi sangat sangat kental ya di zaman sekarang kalau dibandingkan dengan di zaman dahulu. Nah, dialog-dialog
antar pemikiran ya, itu menjadi kurang ngetren sekarang ini karena sesuatu dan lain hal. Dan saya melihat bahwa umat Islam itu juga kurang dewasa di dalam menghadapi apa namanya dialog pemikiran dalam menghadapi keterbukaan pemikiran di zaman sekarang ya. Ya saya belum bisa memberikan poin ya bahwa hal apa namanya keterbukaan pemikiran itu adalah sesuatu yang perlu atau tidak, tapi saya hanya mengatakan bahwa di zaman dulu keterbukaan pikiran untuk berdialog dengan berbagai macam pemikiran itu demikian terbuka. Saya kira dibanding sekarang yang cenderung lebih eksklusif. Oke ya, kita lanjut kepada paragraf kedua. Mungkin ini paragraf terakhir. Dalam bab ini saya akan menggambarkan secara selintas berbagai peristiwa dan perkembangan yang mendorong kelahiran NU. Akan tampak bahwa aktivitas Muhammadiyah dan Syarikat Islam merupakan faktor yang penting. Walaupun kelahiran NU tidaklah semata-mata sebagaimana dinyatakan banyak penulis, sebuah reaksi defensif terhadap pengaruh mereka yang semakin bertambah kuat. Konflik-konflik tajam antar kelompok reformis dan Islam tradisionalis sebagai latar belakang berdirinya NU tentu saja harus dilihat. Tapi sebagaimana akan terlihat, perkembangan internasional lah yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya NU. Lebih dari itu, walaupun dalam persepsi dirinya sendiri tujuan utama NU adalah mempertahankan tradisi keagamaan, dalam beberapa hal lebih dapat dilihat sebagai upaya menandingi daripada menolak gagasan-gagasan dan praktek-praktek yang lebih dahulu diperkenalkan kalangan reformis. Nah, ini mengatakan ya, paragraf ini mengatakan bahwa hal yang berkaitan langsung dengan berdirinya NU itu adalah latar belakang internasional. Kenapa? Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Meskipun itu sangat lemah, tapi kan masih beberapa bagian dunia itu seperti India, seperti beberapa daerah di Pakistan, Afghanistan yang masih dalam daerah jajahan, mungkin termasuk juga Indonesia, itu sebenarnya masih butuh figur-figur khalifah, ya, figur-figur khalifah. Dan ketika itu runtuh, umat Islam itu harus mencari identitasnya sendiri. Nah, sebenarnya berdirinya NU juga sebagai respon ya. Kalau kita membaca di dalam sejarah ini adalah secara langsung merupakan respon terhadap bagaimana mensikapi kekhalifahan yang runtuh itu. Karena nanti ya setelah kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh, ada dua negara yang ingin berpengaruh berebut jadi negara khilafah, yaitu satu Mesir, yang kedua juga Makkah Al-Mukarramah. Nah, kita akan melihat nanti bahwa undangan untuk hadir pada muktamar Mesir dan juga muktamar di Mekah Mukarramah itu, Al-Mukarramah itu juga datang ke Indonesia. Nah, itu satu hal. Dan latar belakang inilah yang menjadi faktor langsung berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting bagi Nahdlatul Ulama bukan soal khilafahnya, tapi adalah penguasa baru di Arab Saudi, yakni Muhammad Ibnu Saud yang yang didorong oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang itu menghilangkan sama sekali ya, banyak hal dihilangkan dari tradisi-tradisi keberagaman Islam itu sebelumnya, setelah Muhammad Ibnu Saud berhasil memberontak kepada kepada Syarif Hussein. Ya, semua tradisi-tradisi keislaman itu semuanya dirubah, cara keberagamaannya itu dirubah oleh Ibnu Saud waktu itu tahun 1924, dan itu yang direspon langsung oleh Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama itu tidak merespon urusan kekhalifahannya, akan tetapi bagaimana menyelamatkan situs-situs bersejarah dan mempertahankan kebebasan beragama di Arab Saudi yang mulai bergeser di bawah kekuasaan Ibnu Saud. Itu yang menjadi latar belakang utama ya. Nah, karena pada waktu itu masyarakat pesantren tidak punya wadah ya, tidak memiliki wadah organisasi wadah organisasi yang mandiri, dan
aspirasi itu disampaikan kepada masyarakat modernis, ya, kepada organisasi modernis seperti Muhammadiyah dan juga Serikat Islam tidak diterima, maka NU mengirim utusan sendiri ke Mekah, dan utusan ini atas nama Nahdlatul Ulama. Itu latar belakang langsungnya. Bahwa di kemudian hari atau dalam waktu dekat ternyata terjadi perdebatan antara NU dan Muhammadiyah dalam soal praktek-praktek keagamaan, itu hal yang mungkin harus dilihat, seperti kata Burnation ini, akan tetapi bukan hal yang utama. Nah, kita juga melihat bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Haji Hasyim Asy'ari di masa kemudian, ya, tahun 1930-an, itu menulis kitab Al-Mawaid, yaitu sebuah pidato yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempersatukan umat Islam, baik modernis maupun tradisionalis, bersatu dalam suatu gerakan. Nah, lalu direspon kemudian pada tahun 1937 dengan berdirinya MIAI. Nah, itu nanti akan kita bahas kemudian. Yang penting benang merahnya di sini adalah dua paragraf ini berbicara bahwa pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri sebagai reaksi defensif terhadap Muhammadiyah, akan tetapi sebenarnya berdirinya Muhammadiyah itu yang secara langsung bukan masalah-masalah reaksi-reaksi seperti itu. Karena menurut Burnation, dalam beberapa hal praktek keagamaan NU lebih dapat dilihat sebagai upaya menandingi daripada menolak gagasan-gagasan dan praktek-praktek yang lebih dahulu diperkenalkan kalangan reformis. Jadi menandingi, bukan menolak. Jadi kemudian kita bisa mengetahui bahwa ketika ke depan itu ternyata sekat antara tradisionalis modernis seperti dikatakan Fazlur Rahman itu most close, ya, semakin rapat dan semakin tipis, itu wajar-wajar saja, karena sebenarnya antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini juga bukan sifatnya saling menolak satu sama lain, akan tetapi cuma menandingi, ya, hanya sebagai tandingan saja. Ini bahwa ada keberagamaan, ada model keberagamaan yang lain daripada yang sudah diperkenalkan oleh kalangan reformis ini. Nah, itu mungkin begitu. Atau mungkin sebaliknya, reformis itu memperkenalkan suatu model cara beragama yang baru atau penafsiran-penafsiran baru daripada yang sudah ada. Nah, itu ya. Dan itu mungkin seperti itu. Itu seperti itu. Saya kira begitu, ya. Semoga kita dapat menarik benang merahnya, dan mari kita simpulkan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.